Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi atas nama Qorilu Bisyifa, NIM 2021096011 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak kelas 8. Dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPD. Untuk di kelas 8 di bab 1 yaitu tentang Al-Quran. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang secara berangsur-angsur dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga wahyu terakhir ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Pengertian dan juga hakikat dari Al-Quran sendiri, yaitu menurut bahasa Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqra'u, Qur'anan, yang artinya itu bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran juga punya nama yang cukup banyak, diantaranya yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Asy-Syifa, An-Nur, dan lain sebagainya. Al-Quran itu mempunyai beberapa periode turunnya, yaitu ada ketika sebelum hijrah dan juga setelah hijrah. Pada periode yang sebelum hijrah, yaitu dinamakan Quran Surah Makkiyah. Pada ini yaitu Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah yang berjumlah 86 surah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian periode sesudah hijrah yaitu dinamakan periode Madaniyah, yang mana yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah yang berjumlah 28 surah yang turun selama 9 tahun 9 bulan. Sejarah dibukukannya Al-Quran yaitu dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Kemudian bukti tentang kebenaran adanya Al-Quran yaitu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, yang mana pada ayat tersebut menunjukkan adanya bukti kebenaran bahwa Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Yang pertama yaitu menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang untuk mereka yang meragukan tentang Al-Quran yaitu untuk menyusun 10 surah saja yang sama seperti Al-Quran. Kemudian seluruh Al-Quran itu berisikan 114 surah. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun, mereka itu maksudnya orang-orang yang kafir, untuk menyusun 1 surah saja yang sama seperti Al-Quran. Yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Isi pokok kandungan dari Al-Quran. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yaitu tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh,
dan juga syariat. Kemudian di bab 2 tentang pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Mukjizat yaitu menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaza, yaitu yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Yang kedua yaitu karomah, yaitu kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Kemudian yang tiga yaitu irhas, yaitu kejadian atau hal-hal yang istimewa. Kemudian maunah, yaitu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.